Welcome to Look Level bersama dengan Teacher Samsir. Kita akan belajar tematik 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study tematik. Bless us in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Nah, kata-kata sulit dalam teks, menuliskan kembali informasi dari teks, membuat kerajinan mozaik, menyelesaikan soal pembagian, proses pertumbuhan, tumbuhan dalam bentuk diagram, sikap bekerja sama saat bermain dengan teman. Ayo mengamati. Lani dan teman-teman sedang mengamati tumbuhan di halaman sekolah. Di sana berbagai jenis tumbuhan. Ada pohon pisang, pohon jambu, dan tanaman bunga. Seperti bunga mawar dan melati, setiap tumbuhan tersebut berbeda satu sama lain. Ada tumbuhan yang berbuah, ada juga tidak. Ada tumbuhan yang berbunga, dan ada juga yang tidak. Lani pun bertanya kepada gurunya tentang ciri-ciri tumbuhan yang ada di sekolahnya. Dan Lani ingin mengetahui mengapa tumbuhan-tumbuhan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan guru Lani menjawab pertanyaan berdasarkan penjelasan di bawah ini tentang mengenai ciri dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan alami tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda. Ada tumbuhan tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhnya berasal dari biji. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji, misalnya mangga, jeruk, dan jambu. Tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dirawat dan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Coba kamu perhatikan diagram yang ada di sini. Ini dia biji. Biji mulai berkecambah. Ada kecambah juga. Ada tanaman muda. Ada pohon kecil, pohon dewasa. Pohon dewasa menghasilkan buah dengan ada bijinya. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya tanaman pisang misalnya. Coba perhatikan ada yang gambar ya. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jadi ini dia nama teacher ya. Tunas pisang, tanaman pisang tumbuh dari tunas. Apakah kamu mengalami kesulitan untuk memahami isi teks tersebut? Ada kata-kata yang tidak kamu mengerti dalam teks tersebut? Jika ada, coba tuliskan kata-kata pada tabel yang ada dalam buku teks halaman 97 ya. Dan kamu bisa cari dalam kamus dan boleh kamu bertanya kepada ayah dan ibu. Setelah kita membaca teks perkembangan tumbuhan di atas, kita telah mendapat informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak? Tumbuh dari tunas. Tumbuh dari biji. Apa ciri tumbuhan dari biji? Biji yang ditanam dan dirawat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi dewasa. Apa contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji? Mangga, jeruk, dan jambu. Bagian tahapan pertumbuhan dari biji. Bagaimana tahapan pertumbuhan dari biji? Biji mulai berkecambah, kecambah, tanaman muda, pohon kecil, pohon dewasa, buah dengan berbiji. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Tanaman pisang dan lain-lain. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Misalnya karya mozaik. Mozaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain potongan-potongan daun, biji-bijian, potongan kertas, dan pecahan keramik. Berikut contoh karya seni mozaik. Coba perhatikan gambar yang ada. Mozaik dari biji-bijian, mozaik dari potongan kertas, mozaik dari potongan keramik. Untuk mengetahui cara membuat karya mozaik, kamu bisa membaca halaman 98 yang
ya. Ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan dalam 3 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada setiap piring? Kamu dapat menyelesaikan soal dengan pembagian. Pembagian merupakan pembagian berulang sampai habis. Perhatikan gambar berikut. Ambil 3 jeruk, letakkan masing-masing 1 di setiap piring. Coba perhatikan gambarnya. 1 di setiap piring. Yang kedua, ambil lagi 3 jeruk, sisanya letakkan jeruk masing-masing di setiap piring. Sudah kamu lihat ya gambarnya. Jadi sekarang setiap piring sudah mempunyai 2 jeruk. Semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat ditulis 6 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk bilang yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. 5 dibagi 2. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu video pembagian berikut. 6 dibagi 3 sama dengan 6. Ambil apel 3 sampai habis ya. Piringnya baru ambil lagi apelnya, bagikan lagi ke 3 piring sampai habis ya. Jadi 6 kurang 3 sebenarnya 0. Ada 2 kali pengambilan sampai habis ya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bagian bilangan ratusan juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Perhatikan contoh berikut. 208 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah 208 dibagi 8. Kita bagikan dulu ratusan dan puluhan. 20 dibagi 8 sama dengan 2. Kita letakkan di sini. Lalu 2 kali 8 sama dengan 16. Kita letakkan di ratusan dan puluhan. Kita kurangi menjadi 4. Sisanya 4. 208 dibagi 8. Kita lanjutkan. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 6 ini kita naikkan ke atas. Angka 16 tadi ini. Baru kita turunkan angka 48. Angka 8 kita turunkan. Lalu kita kurangi dengan 48. Mari kita kurangi. 8 kurang 8 sama dengan 0. 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi sisanya adalah 6. Jadi 26 hasilnya adalah 26. Jadi 208 dibagi 8 sama dengan 26. Di halaman rumah Tony terdapat pohon pepaya. Pohon pepaya itu ditanam sendiri oleh ayah Tony. Pohon pepaya tersebut tumbuh dari biji buah pepaya yang ditanam oleh ayah Tony. Berikut penjelasan tentang pertumbuhan tanaman pepaya hingga menjadi sebuah pohon atau tumbuhan dewasa. Pertumbuhan pohon pepaya. Pohon pepaya, coba kamu perhatikan gambarnya ya. Pohon pepaya yang ada di lingkungan sekitarmu berasal dari biji pepaya. Biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui beberapa proses sehingga akhirnya dapat menjadi pohon pepaya dewasa. Pertama, biji pepaya yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah. Saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas dari kecil. Selanjutnya kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda, dan yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar dan banyak akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Setelah itu barulah pohon pepaya dapat menghasilkan buah pepaya. Ini ada diagramnya tadi. Kita ke sini, lanjut sampai sini sampai dia menghasilkan buah. Proses pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kamu bagaimana pertumbuhan pohon apel? Pohon apel tumbuh dari biji. Perhatikan penjelasan berikut. Sebagian besar tanaman tumbuhan dari biji, contohnya pohon apel. Buah dengan biji mulai berkecambah,
tanaman muda, pohon kecil, pohon dewasa. Pohon yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah dan biji. Itulah proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhannya. Permainan melompat kaki teman dilakukan dengan kerjasama. Pernahkah kamu bekerja sama saat bermain? Kerjasama merupakan bagian kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh bentuk kerjasama saat bermain adalah sebagai berikut. Perhatikan, teman bola, cari tambang. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Jadi kerjasama itu menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Pada permainan tertentu, jika tidak bekerja sama, permainan dapat membahayakan. Misalnya ketika bermain bakia, jika kaki yang melangkah tidak kompak, kamu bisa terjatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Tugas kita yang harus kita kerjakan, halaman 101 nomor 2 dan halaman 105 nomor 1. Selamat mengerjakan ya. Sebelum kita close, kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to close our subject thematic. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.